terjadi kebakaran di TPA Cipayung. Sedang dalam penanganan petugas. Mohon bantuannya untuk pos-pos terdekat. Sumber air di daerah Cipayung sudah mulai kering. Segera merapat. Woi, buka, kan ada buka. Kan. Selamat siang. Siang, Pak. Di sini kami pemerintah Kota Depok menyampaikan bahwa memang tadi malam telah terjadi peristiwa kebakaran di TPA Cipayung. Titik api kami lihat, kami pantau berdasarkan CCTV juga pada jam 7 mulai ada dan mulai membesar, dan langsung kami lakukan penanganan kejadian di lapangan yang melibatkan beberapa dinas, di mana ada dinas damkar dan juga DLHK menurunkan peralatan pemadam kebakaran ya, jumlah 6 unit dan juga 16 personil dari teman-teman DLHK juga menggunakan alat berat, dari Pol PP juga sama turun semua ke sini sesuai arahan Bapak Wali Kota untuk segera dilakukan penanganan secepat-cepatnya dengan melibatkan seluruh dinas teknis terkait. Dan alhamdulillah api dapat padam dalam waktu 1 jam, sekitar 1 jam, sekitar setengah 9 sudah padam, dan sekitar setengah 9 sampai jam 9 malam sudah dilakukan pendinginan di lapangan oleh teman-teman damkar yang memang juga kebetulan di sini ada pas posko UPT kita, UPT damkar dekat sini sehingga bisa langsung ke lokasi. Dan dari pihak Kementerian LH juga tadi malam sudah ke lokasi tadi pagi dan sampai saat ini. Dan tadi barusan sudah diterbangkan drone thermal oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan hasil dari drone thermal itu sudah dilihat bahwa titik panas, titik api sudah tidak ada lagi di TPA. Berarti Pak, penyebab utama dari kebakaran tadi malam itu apa, Pak? Penyebab utama saat ini masih diselidiki. Beberapa saksi juga tadi malam sudah dimintai keterangan oleh pihak Polres Depok, dan sampai saat ini kami masih menunggu hasil penyelidikan dari Polres Metro Kota Depok. Tapi sebenarnya Pak, apa maksudnya dari semalam itu ada saksi mata mungkin atau gimana Pak di kejadian? Sampai saat ini belum ada saksi mata yang melihat yang apa ada yang membakar atau apa, tapi saksi mata yang melihat adanya percikan api dan lain itu ada. Tapi untuk yang melihat bahwa itu ada unsur kesengajaan atau apa itu sampai saat ini belum ada informasi. Untuk dari mungkin Pak ada rekaman CCTV mungkin Pak kejadian semalam Pak? Ada rekaman CCTV ada. Mungkin Bu Kadis bisa menjelaskan. Oh iya, baik Pak. Baik, terkait rekaman CCTV memang ada, itu yang tadi sudah dijelaskan Pak Wakil. Awalnya hanya percikan api kecil, tapi tidak lama langsung membesar. Jadi sebetulnya ya hanya seperti itu yang kami lihat di CCTV. Jadi tidak ada orang atau tidak ada siapapun yang pada saat itu memang berdiri di situ atau ada di situ. Tapi sebenarnya Pak, dari kejadian semalam ini apakah ada kerugian material atau seperti apa Pak? Ada korban atau gimana Pak? Bisa kami sampaikan bahwa alhamdulillah juga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, dan kerugian material juga sejauh ini tidak ada. Jadi untuk penanganan kedepannya pemerintah dari Depok seperti apa Pak? Tadi kami sudah juga rapat dengan tim dari penanganan kebakaran Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun hal-hal yang memang untuk kedepannya perlu dilakukan terkait mitigasi, mengingat ke depan ada ancaman El Nino ya, yang menurut berdasarkan BMKG bahkan sudah ada di Indonesia hari ini dan saat ini. Dan mitigasi tersebut berupa pengawasan yang kita perkuat, dalam hal ini patroli lapangan yang memang saat ini sudah dilakukan oleh
teman-teman DLHK di mana di TPA Cipayung ini, dan juga pengawasan lewat patroli drone yang nanti akan dilakukan oleh dari Dinas DLHK Kota Depok. Kemudian peningkatan sarpras ya, artinya kita akan berencana, tadi ada saran dari kementerian juga untuk membangun embung portable di sini, sehingga nanti embung portable ini apabila terjadi hal tidak diinginkan bisa dipindah mendekat ke titik-titik itu. Dan penguatan sumber-sumber air, aktivasi hidran, kemudian juga mitigasi-mitigasi lainnya yang tadi sudah kami bahas terkait penyiapan juga sarana-prasarana untuk pemadaman di TPA. Mungkin Pak untuk pemadaman sendiri semalam berarti menggunakan drone air kah atau seperti apa Pak? Untuk pemadaman ini menggunakan mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan sejumlah 6 unit dan menggunakan personil sebanyak 16 unit dan juga alat berat dari DLHK. Jadi mungkin untuk teknisnya nanti bisa disampaikan Pak Kadis ya, kalau mau tanya lebih detail lagi seperti itu. Berarti Pak untuk sekarang sudah mengerahkan dari anggota mana aja Pak? Maksudnya BMKG atau mungkin yang lain Pak? Tadi malam tuh bahkan Pol PP kita juga hadir di sini. Ada dari DLHK, ada dari Damkar ya, dari Pol PP, juga dari PMI, Dinas Kesehatan, dan juga dari tim dari kementerian juga tadi malam juga udah langsung terus seperti itu. Dan memang semalam itu kita baru bisa terindikasi itu sekitar jam 7 malam memang api itu percikannya kelihatan melalui CCTV. Kemudian karena ini semuanya medannya kan memang bahan bakar ya, baik itu rumputnya, sampahnya segala macam, sehingga apinya cepat banget. Dan itu jam setengah 8-an itu sudah langsung besar. Kami langsung komunikasi ke Damkar untuk minta segera dipadamkan, komunikasi ke Pol PP supaya bantu supaya lalu lintas di sini juga tidak terganggu. Nah, alhamdulillah semua bekerja cepat. Damkar langsung ke titik apinya memadamkan, dibantu oleh 2 orang petugas kami, petugas alat berat yang memang nanti melokalisir api supaya tidak merambat ke tempat yang lain. Kemudian dari Pol PP membantu kami menjaga jalur supaya arus lalu lintas dari Damkar juga bisa lebih cepat. Berapa jam padamnya? Kalau luas. luasnya sih nggak terlalu luas ya, paling sekitar 20-25 meter persegi. Karena itu tadi segera kita lokalisir itu. Jadi begitu titik api kita langsung lokalisir. Kemudian kalau misalnya waktu, saya dari rumah ke sini itu sekitar 30 menit. Berarti saya nyampe sini apinya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Jadi sekitar kurang dari 1 jam berarti kan. Dan itu 1 jam titik padam. api tertinggi sampai berapa meter? Kalau titik api tertinggi saya nggak sempat ini banget ya. Mungkin bisa lihat di media lah ya. Seperti apa? Cuma kan itu kita nggak ngukur fixnya berapa. Tapi emang cukup besar lah waktu itu ya. Bu, kan selama di sosmed ada truk yang terbakar, itu benar truk yang terbakar atau Bukan terbakar, sebetulnya dia kena panas api ya. Panas api ada 2 armada memang, tapi sekarang sudah beroperasi sih. Jadi yang satu masih asuransi, jadi kami langsung mengklaim untuk perbaikan dan itu hanya di baknya aja, jadi bukannya mesin. Nah, saat kejadian itu apa memang ada aktivitas Nggak ada. bongkar muat? Mereka tuh parkir di situ. Oh. Gitu. Karena parkir ada beberapa kendaraan parkir. Nah, yang dekat dengan api itu yang langsung keimbas panasnya. Jadi meleleh pun tidak sih, semalam saya lihat dia hanya tulisannya bawa di boxnya itu. Jadi hari ini sudah operasional kayaknya. Karena semalam saya minta taruh di situ diinvestigasi atau dicek. Sekarang udah nggak ada. Ini kan TPA di ini kapasitas kita bisa apakah mau overload atau Kalau overload memang sudah overload. Dari 2018 ini sebetulnya kan sudah dinyatakan overload. Tapi karena kita tidak, kita hanya punya satu-satunya TPA sehingga mau tahu kita optimalkan. Dan kita selama ini berusaha memperpanjang usia TPA dengan melakukan pemilahan di hulu walaupun belum maksimal, kemudian melakukan pengolahan di tengah juga melalui UPS, kemudian di hilirnya adalah seperti ini. Dan nanti ke depan ini kan sudah tidak boleh lagi open dumping seperti ini. Sementara kalau kita mau dengan menggunakan metode yang lain seperti kan effortnya juga sudah luar biasa, sehingga nanti kami di sini akan membuat satu RDF plan dengan kapasitas 1000 ton. Jadi kapasitas sampah kami itu sekitar 1.300 ton per hari. Jadi nanti 1000 ton akan diolah menjadi RDF.
Kemudian nanti yang sisanya ini akan kami mining. Bahkan tadi saya sempat ngobrol juga sama salah satu pengelola sampah ya, mungkin mau ngambil yang dari sini di mining menjadi pirolisis gitu. Kenapa enggak juga? Itu kapan Bu rencananya? Kalau yang RDE plan itu kita sekarang sudah proses dengan DPRD untuk meminta persetujuan Dewan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi prosesnya. Itu Bu, apa tidak takut ditolak sama warga? Karena kan kejadian di Jakarta ya, itu iya. banyak Oke, ditolak. kalau tuh. lokasi kan di sini nih. Di sini kan hanya beda yang biasa dibuang sekarang diolah. Dan insya Allah nanti kan tidak akan ada penambahan volume sampah baru. Jadi sampah yang sekarang dibuang ke sini diolah malah. Jadi tidak dibuang terbuka seperti ini lagi. Ini kapasitasnya berapa Bu sekarang? Ini sekarang kapasitas sudah 2,9 juta ton yang timbunan ya, timbunan, sementara setiap hari kan bertambah 900 sampai 1000 ton per hari yang masuk sini. Itu belum kapasitas Bu. Kapasitas 7 juta tapi belum. Iya, kalau kapasitas di sini sih sebetulnya coba bisa dilihat ada nggak sih ruang yang kami lakukan tadi hanya proses untuk memperpanjang usianya saja. Lalu kalau kebakaran itu ini peristiwa pertama atau memang pernah terjadi sebelumnya? Mungkin pernah dulu-dulu ya, dulu-dulu mungkin pernah, tapi ya mungkin tidak sebesar itu. Karena mungkin kapasitasnya waktu itu juga kan belum sebanyak ini ya. Dan di sini sekarang yang mendorong adalah karena cuaca. Karena El Nino tadi kan, El Nino sehingga ini itu memperparah kondisi TPA sendiri. Nah itu yang kita lakukan adalah memitigasi supaya kejadian serupa tidak terjadi. Kemudian suhu di TPA ini juga tidak semakin meningkat. Antisipasinya Bu? Antisipasi yang pertama tetap melakukan monitoring 24 jam. Kemudian yang keduanya melakukan penyiraman 1 hari 2 kali. Bekerja sama dengan Damkar. Kemudian ya secara internal kami melakukan internalisasi aturan ya, bahwa boleh ini, boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan nanti penegakan aturannya juga kami perketat lagi sekarang. Kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan semua perangkat daerah supaya hal-hal seperti itu bisa segera ditanggapi dan diselesaikan bersama gitu. Karena TPA ini memang nggak bisa hanya DLH aja yang menyelesaikan apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi tetap nanti kami mau nggak mau harus berkolaborasi juga dengan bidang atau dengan dinas-dinas lain. Itu berapa kecamatan yang ternyata Semua. Termasuk kalau Kabupaten Bogor yang dekat sini Bu, Dan itu nggak perbatasan boleh sebetulnya. Kota Depok. Dan itu nggak boleh. Kalau kami tidak mengangkut dari Bogor, tidak mengangkut sampah dari luar Depok. Ya, mobil plat merah yang kami miliki hanya mengangkut sampah yang punya warga Kota Depok. Tapi ada yang Nah, itu saya belum tahu kalau ada. terselubung yang buang ke sana. Kalau ada atau enggak aja saya harus cek dulu ya. pencegahan ke depannya seperti apa sih? Tadi hasil rapat kami dengan Kementerian Lingkungan Hidup kan juga membuat arahannya beberapa. Pertama memperkuat pengawasan. Pertama kami hari ini dari DLK juga sebenarnya sudah melakukan patroli di lapangan secara rutin. Tapi nanti akan ditambahkan dengan patroli drone. Kedua memperkuat juga tim untuk mitigasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, di mana membuat juga sarana prasarana untuk pemadaman apabila terjadi, seperti kita rencana juga mengadakan pupuk portable di sini karena di titik yang begitu luas sehingga sumber airnya harus bisa juga menjangkau ke titik-titik apabila terjadi hal yang diinginkan. Dan beberapa hal lain pastinya yang kami siapkan ada sarana prasarana ya untuk penyiapan madam, di samping juga menyiapkan juga sarana prasarana untuk pemadaman tim untuk milik dari TPA sendiri baik. Tadi bagaimana Pak informasinya Pak? Kan ini ada 2 titik ya dalam 1 bulan terakhir yang kebakaran. Oh iya, mau disampaikan dikit tadi juga nanti kami per 1 hari 2 kali dari Bukadis rencana akan melakukan pembasahan di penyiraman 1 hari 2 kali untuk mitigasinya. Kalau dari Deputian Bidang Penegakan Hukum seperti ini, kita ambil pelajaran dari kejadian terbakarnya TPA Jatiwaringin beberapa waktu yang lalu. Setelah itu Pak Deputi Gakum melakukan dan mengingatkan kepada seluruh kepala dinas LH provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia akan resiko terjadinya kebakaran TPA. Dan ternyata betul terjadi di beberapa tempat, salah satunya di sini. Dan syukur alhamdulillah ini bisa ditangani dengan cepat oleh Bapak Wakil Wali Kota Depok dan seluruh jajaran Pemkot Depok, dan kami dalam hal ini langsung menurunkan tim pengawas ke sini.
sejak tadi malam beserta tim dari Direktorat Udara dan tim dari Direktorat Penanganan Sampah di sini dari tadi malam. Tadi pagi kami menerbangkan drone thermal kami untuk menganalisa apakah masih terdapat titik api atau tidak. Dari hasil analisa drone thermal kami untuk titik api permukaan, kita lihat memang sudah tidak ada. Tapi ada resiko di bawah permukaan ini yang harus kita mitigasi resikonya. Dan ini masih berdasarkan hasil analisa masih terdapat yang di bawah permukaan. Oleh karena itu kami tadi berdiskusi dengan Pak Wakil Wali Kota Depok bahwa kegiatan pembasahan itu masih harus tetap kita lakukan. Dan kami akan tetap pantau hal ini melalui drone thermal kami. Setiap 3 jam kami akan terbangkan drone thermal kami untuk memantau titik api terutama yang di bawah permukaan. Demikian Bapak Ibu. Kalau untuk keamanan CCTV-nya gimana Pak? Nanti kita dalami dulu ya. Soalnya pengawas kami berkonsentrasi terhadap kegiatan pemadaman terlebih dahulu. Masalah pengawasan, CCTV dan lain sebagainya kita lakukan setelah 100% ini padam. Kalau selain drone kan bisa dilihat di situ ada mobil stasiun pemantauan kualitas udara. Betul. Nah itu fungsinya apa dan apa yang bisa diharapkan dengan diturunkannya mobil ini? Oke, itu mobil stasiun pemantauan kualitas udara yang bisa mobile kemana saja. Fungsinya adalah untuk mengukur beberapa parameter seperti misalnya PM2,5, PM10, dan partikel lainnya dan zat yang lainnya. Ini setiap parameter memiliki baku mutu. Ketika dia melebihi baku mutu, itu ada resiko terhadap kesehatan masyarakat. Dan itu kita pantau terus di situ. Ada temuan nggak dari pengawasan ini? Nanti tanya aja Direktur Udara ya. Tapi saya belum nanti diskusi dulu hasilnya seperti apa. Pasti saya sampaikan melalui Pak Wakil Wali Kota Depok untuk dimitigasi. Pak Wakil, mungkin satu lagi pertanyaan. Kan ini open dumping di beberapa daerah sudah dilarang ya? Ya. Nah, termasuk kan di sini juga mungkin ada gitu. Nah, kedepannya seperti apa sih open dumping ini? Apakah masih boleh atau akan ada rencana lain? Secara administratif sebenarnya TPA ini sudah ditutup ya, sudah ada pelang dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan hanya secara teknis kan kami masih diberikan waktu untuk membangun pengolahan sampah di sini. Jadi yang sudah kami lakukan ada upaya dari sampai ke hilir. Nah, untuk di hilir kami memang saat ini sedang berupaya membangun pengolahan sampah dengan mekanisme biologis yaitu RDF plan di TPA Cipayung ini sendiri dengan kapasitas 500 sampai 1000 ton per hari. Yang mana saat ini kita udah MOU dan pihak ketiga dan saat ini udah mau proses pembahasan untuk kerjasama. Sementara untuk yang program pembangkit listrik jadi energi, waste to energy, kita juga sudah menandatangani MOU ya dengan kementerian dan juga dengan Danantara ya, Danantara untuk kami ikut program PSNL tapi yang di Bogor, batch 2, yang mana ini nanti direncanakan mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa dimulai pembangunan atau awal tahun depan sehingga di 2029 ini yang sudah bisa kita juga ke pembangkit. Nah sementara untuk di hulu banyak juga program-program yang sudah dilakukan oleh dinas terkait pemilahan sampah, terus kemudian pengolahan organik di hulu, dan bahkan ada program juga kita nggak ngangkut lagi sampah organik nanti apa nama program? Duta Sahir. Nah, Programnya namanya kalau kami ember biru Pak. Ember biru. Betul. Karena itu sirkular ekonomi di masyarakat.